warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah taala perkenankan kita untuk mengaji, baik secara langsung ataupun juga secara virtual. Mudah-mudahan Allah Ta'ala enggak mengurangi pahala kita dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diridhai oleh Allah dan malaikat pun dalam rangka mencari ridhanya Allah. Mereka menghamparkan sayapnya sebagai permadani untuk dipijak bagi orang-orang yang berjalan menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada pagi hari ini dalam kitab Nasaih Diniyah lil Imam Abdullah bin Al-Haddad. Ini kebetulan kita di akhir bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu adalah tanggal 7 Dzulqa'dah, itu bertepatan wafatnya Al-Imam Sahib Ratib, penulis kitab Nasaih Diniyah ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, yang meninggal pada 7 Dzulqa'dah 310 tahun yang lalu. Dan ini hari kebetulan kita di akhir bulan Dzulqa'dah, kita hadir bersama-sama mengkaji kitab beliau, kitab Nasaih Diniyah, yang merupakan ringkasan Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali, kitab yang penuh berkah, yang di majlis para ulama setiap kali mereka membaca kitab itu dan hatam, mereka ulang kembali. Sebab ini merupakan tuntunan bagi setiap muslim. Dikatakan oleh Imam Al-Habsyi, abdat nasaihuhu uluman talama rada'at abidal ghayyi wal ifsadi huwa gudwatun lil muhtadin wa ka'batun lil ghasidin wa mafkharun lil wadi garat bihi ainun nabiy Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil awladi fajami'u man salaka tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waggadi inni bi'abdillahi sahhat uslati wa syuyukhihi bisalasilil isnadi. Kitab Nasaih Diniyah ini yang di dalamnya mengandung bahasan yang menjawab, mengcounter dan juga membentengi pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan melindungi daripada serangan dari orang-orang yang tidak berilmu ataupun ahli bid'ah, memiliki kebencian dan ketidaksukaan terhadap ajaran dan agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, di dalam bahasan kita pada pagi hari ini, beliau Al-Imam Al-Haddad berbicara tentang tulul umur, panjang umur. Siapa yang enggak kepengen panjang umur? Semua pengen panjang umur. Nabi bilang di dalam hadis, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang tapi amalannya bagus. Umur panjang, amalan bagus, itu baru bagus, itu baru benar. Itu baru adalah sebuah hal yang terbaik. Bukan sekedar doain saya panjang umur. Buat apa panjang umur? Panjang umur sebagai perampok, panjang umur sebagai pencuri, panjang umur sebagai pemabuk, panjang umur sebagai orang yang buka-bukaan aurat, panjang umur sebagai penipu, panjang umur sebagai penindas, orang yang zalim. Tetapi panjang umur amalannya bagus. Panjang umur sebagai orang yang sholat, panjang umur untuk bersujud, biar sujudnya panjang,
Panjang umur biar sedekahnya banyak, panjang umur biar manfaatnya luas ke masyarakat, panjang umur untuk birrul walidain, untuk silaturahim, panjang umur untuk sholat jamaah, panjang umur untuk nuntut ilmu agama, panjang umur untuk puasa, untuk kebaikan. Man tala umruh wa hasuna amaluh. Prioritasnya adalah amalan yang bagus, amalan yang baik. Amalan yang baik walaupun umur pendek berkah. Sebab kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita umat yang paling akhir. Kita umat yang umurnya paling pendek dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Tetapi walaupun kita umat paling akhir, umat yang umurnya paling pendek, tetapi surga diborong oleh umatnya Nabi Muhammad. Kita umat Nabi adalah orang yang pertama masuk surga. Surga haram dimasuki oleh para nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad. Surga haram dimasuki oleh umat lain sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat yang umurnya pendek, tetapi dari umur pendek tersebut, dari umatnya Rasulullah, kita adalah orang yang ngeborong surga, umatnya Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk dan enggak kehilangan keanggotaan kita dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Rasulullah bilang bahwasanya ahlul jannah, Nabi munajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dijadikan penghuni surga sepertiganya umat Nabi Muhammad dikasih. Terus minta doa-doa munajat lagi hingga akhirnya dijadikan setengah penghuni surga umatnya Nabi Muhammad. Hingga doa lagi akhirnya mendapatkan anugerah luas dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam hadis ahlul jannah mi'ah wa ishruna saffa. Penghuni surga itu terdiri dari 120 barisan dari semua umat ngumpul. Pokoknya yang masuk surga suruh baris rapi, suruh baris rapi, 120 barisan semuanya. Mudah-mudahan kita ada di barisan tersebut. Nah, dari 120 barisan kata Rasulullah, "Thamanuna saffa min hadhil ummah." 80 barisan dari umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? 2/3 penghuni surga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah sebuah kehebatan. Sebab keberadaan umatnya Nabi Muhammad dibanding umat lain itu sedikit. Dan seleksi masuk surga 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Dari tiap 1000 cuma 1 yang masuk surga. Dari anak cucu Nabi Adam. Dengar begitu umat Nabi Muhammad ngejerit, ya kemana kita bisa sampai? Kita umat terakhir, umurnya paling pendek. Ibadat kita juga otomatis kalau umur pendek ibadat nggak bisa banyak, sedikit juga. Ini sekarang seleksinya dari setiap 1000 cuma 1 yang masuk surga, yang sisanya di neraka. Maka Nabi ketika mendengar mereka menjerit dan histeris ketakutan, maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah, ma antum fil umam as-sabiqah, permisalan kalian di umat yang terdahulu, kasya'aratin bayda, kalian bagaikan selembar rambut berwarna putih di tubuh seekor banteng yang berwarna hitam. Bagaikan selembar rambut putih di tubuh seekor banteng yang berwarna hitam. Jadi kalian nih dibanding umat lain jauh lebih banyak. Kita kayak selembar, seperti selembar. Subhanallah. Tapi
walaupun kita paling sedikit, mayoritas penghuni surga umatnya Nabi Muhammad. Sampai malaikat kalau ngelihat ada umat lain masuk surga, mereka bingung, kok bisa kalian masuk surga padahal susah banget. Mayoritas umat lain di neraka. Tapi kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka, malaikat neraka bingung. Lu kan kalian nih umatnya Nabi Muhammad, kok bisa masuk neraka? Padahal udah diberikan fasilitas semudah mungkin jalan tol untuk masuk surga, tapi masih kejeblos masuk neraka juga. Aneh. Kalau umat dulu la tagul man naja kaifa la tagul man halak kaif halak walakin man naja kaifa naja. Kalau umat terdahulu jangan kamu tanya yang binasa, yang masuk neraka, kok bisa celaka, kok bisa masuk neraka, itu mah biasa. Tetapi kalau ada umat terdahulu masuk surga, itu yang aneh, itu yang mengherankan. Tapi umat Nabi Muhammad la taqulu man naja kaifa naja walakin man halak kaif halak. Jangan tanya kalau umatnya Rasulullah yang masuk surga, kok bisa masuk surga, nggak heran. Tapi yang aneh itu kalau ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, kok bisa masuk neraka? Sial banget tuh orang. Alhasil prioritasnya amal soleh. Dan umur panjang itu adalah bonus tambahan untuk bisa beramal soleh. Jadi yang terbaik kalau bisa menggabungkan dua-duanya, amal soleh dan umur panjang. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang sampai tuh diriwayatkan ada seorang ibu nangisin kuburan anaknya. Maka lewatlah Nabi di zaman tersebut, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Ridhalah. Dia bilang, ya saya ridha, tapi gimana saya nggak menangis? Anak saya masih kecil. Baru sebentaran, masih kecil, udah mati. Ditanya, emang berapa umurnya anak ibu? Masih kecil, cuma 350 tahun. 350 tahun. Masya Allah. Kita umat Nabi Muhammad, katanya Rasulullah, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Yang lewat dari 70 tahun sedikit. Kayak kita nih sekarang di masjid ataupun di streaming, kita bisa bercermin di sini. Di sini yang usianya di bawah, yang usianya di atas 70 tahun ada berapa? Mana dia? Yang usianya di atas 70 tahun. Paling ada 1 orang, 2 orang. Yang usianya di atas 70. Yang usianya di atas 80 tahun, wah, lebih sedikit lagi. Yang usianya di atas 90 tahun, lebih sedikit lagi. Rata-rata yang di sini usianya di atas 50 atau di bawah 50? Di bawah 50. Di sini. Dan begitulah. Artinya untuk mencapai usia 40 tahun seleksinya lumayan ketat. Mencapai usia 50 lebih ketat lagi. Mencapai usia 60 tahun lebih sulit lagi. Apalagi zaman sekarang orang was-was. 30 tahun mati, 20 tahun mati. Usia sekarang 50, 60 tahun mati. Apalagi takut penyakit, virus, wabah, dan lain sebagainya. Subhanallah. Dan memang seperti itu. Emang umur kita umur yang pendek. Jangan dihabisin umur kita yang udah singkat dan pendek ini, jangan dihabiskan untuk hal yang gak ada manfaatnya, untuk hal yang sia-sia, untuk hal yang tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita gak diperintahkan untuk ngumpulin harta,
Kita nggak diperintahkan untuk ngebangun dunia. Kita nggak diperintahkan untuk mencapai tahta. Kita nggak diperintahkan buat begitu. Tetapi kita diperintahkan, tahu apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan, tidak ada perintah dari Allah. Allah nggak memerintahkan kecuali yang Allah perintahkan untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, memurnikan agama ini, condong kepada kebaikan, mendirikan sholat. Masya Allah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak diperintahkan untuk jadi pejabat, jadi menteri, jadi presiden, jadi gubernur, untuk berebut tahta, untuk berebut harta. Kita nggak diperintahkan buat begitu. Cari aja. Hakadha. Kemudian juga karena umur kita pendek, kita isi dengan hal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita disuruh sholat, suruh puasa, suruh makmurkan masjid, suruh ibadat. Nah terus dunia, kerjaan, mesti makan, mesti cari rezeki, itu semuanya adalah sebagai sarana untuk mensupport ibadat. Intinya buat ibadat. Kita hidup bukan buat makan. Kita hidup buat ibadat. Kita makan biar bisa hidup, kita hidup biar bisa ibadat. Kita kerja agar kita bisa makan. Kita kerja agar kita dapat rezeki. Dapat rezeki bisa kita pakai buat makan, buat hidup. Hidup untuk ibadat kepada Allah. Jadi bayangin, kastanya kerja di bawah banget. Kastanya bekerja, usaha, ikhtiar, tahta, kursi, jabatan, pekerjaan, itu kasta rendahan, kasta yang bawah. Kerja, tahta, ekonomi, itu bawah. Di atasnya dia adalah agar kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa hidup tenang. Dan hidup untuk apa? Untuk ibadat, pengabdian. Nah itu ibadat kastanya itu tinggi. Jangan yang kastanya tinggi kita taruh di bawah, yang kastanya rendah kita taruh di atas. Ini terbalik. Itu terbalik. Hingga yang menjadi prioritas harta, dunia, itu terbalik. Dan ini idiot. Bukan orang yang berakal yang seperti ini. Sesuatu yang di bawah dijadikan di atas. Oke, penting. Dunia tuh kayak sendal, dipakai buat ngelindungin kaki kita dari kotoran, ngelindungin kaki kita dari kuman, ngelindungin kaki kita dari duri. Tapi mentang-mentang sendal itu berjasa, terus kita naikkan sendal ini jasanya besar, jangan ditaruh di kaki, taruh di kepala. Orang idiot yang begitu, orang bodoh yang kayak begitu. Hakata, dunia letaknya di kaki. Sepatu semahal apapun, sepatunya ada berlian, sepatunya harganya 10 juta, 20, 100 juta, 200 juta harga sepatunya dia, tapi letaknya tetap di kaki, nggak naik ke kepala. Itu dunia, sehebat apapun letaknya di kaki, kastanya di bawah, rendah. Din, agama, letaknya di kepala. Subhanallah, letaknya di kepala. Wahakadha, sebaik-baiknya kalian yang umurnya panjang dan amalannya bagus, sehingga dia bisa lebih taat, lebih banyak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala lebih banyak, bisa mencapai derajat lebih tinggi. Tetapi umur panjang dalam kemaksiatan berarti dia bakal memenuhi itu umur dengan kejahatan, dengan keburukan, dengan kejahatan, kemaksiatan yang berlipat ganda, dosa yang berlipat ganda. Umur panjang amalan maksiat
itu bala, musibah, bencana. Sampai dulu tuh Nabi ada jenazah digotong. Ketika jenazah digotong, Nabi bilang, nih setiap orang yang mati jenazah mustarih au mustarahun minhu. Komentarnya Rasulullah terhadap jenazah, mustarih au mustarahun minhu. Ini jenazah dua alternatif. Kayak sekarang nih kan, kita sering ngelihat jenazah. Jenazah digotong, diantar ke masjid, bolak-balik, ambulan segala macam. Itu setiap jenazah dua alternatif, dua pilihan. Salah satunya dia mustarih au mustarahun minhu. Mustarih itu jenazah beristirahat, istirahat dari penatnya duniawi, liburan, cuti, libur dari kerjaan, udah pensiun dari kerjaan. Kerjaannya apa? Ibadat di dunia. Kalau dia orang baik, ketika dia meninggal, maka meninggalnya dia adalah menuju tempat liburan, surganya Allah Ta'ala. Ila jannatin wa ridwan wa rabbin ghairi ghadban. Liburan. Kalau jenazahnya orang baik, dia liburan, istirahat. Tuh. Tapi kalau penjahat, orang zalim, tukang ganggu orang, pencuri, penindas, pengganggu, pengumpat, pencaci, pembawa keributan, pembawa kerusuhan, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang ngambilin duit masyarakat, tukang todong, perampok, penyamun, baik bertopi ataupun berdasi ataupun berpeci. Kalau dia mati, maka masyarakat mustarahun minhu, masyarakat yang beristirahat dari gangguannya. Akhirnya mati juga, udah nggak ada lagi yang malak kita, udah nggak ada lagi yang nodong kita, udah nggak ada lagi yang bikin ribut, udah nggak ada lagi yang bikin kacau, udah nggak ada lagi yang bikin rusuh, udah nggak ada lagi yang ngambilin duit kita kemana-mana. Selesai. Jadi kalau orang baik, dia yang istirahat. Kalau orang jahat, masyarakat yang beristirahat dari gangguannya dia. Umur panjang, amalan baik. Kan itu adalah hal yang paling bagus, umur panjang amal baik. Tapi umur panjang amalan buruk, kezaliman di mana-mana, bala, musibah. Nah terus kita pengen panjang umur. Maaf, ada kan sering orang datang, doain saya panjang umur. Terus kita minta, ya Allah panjang umur. Kalau ulang tahun panjang umurnya, panjang umurnya. Ente mau panjang umur, mau ngapain? Pengen apa lu panjang umur? Umur panjang mau di masjid ente habisin semuanya. Silahkan, kita doain panjang umur. Umur panjang mau saya habiskan buat nuntut ilmu. Umur panjang saya mau sujud panjang. Umur panjang saya mau sedekah banyak. Umur panjang saya mau silaturahim. Ya khair. Tapi umur panjang mau nongkrong depan televisi. Mau ngapain umur panjang? Umur panjang mau ngerumpi. Umur panjang biar bisa ke restoran, kuliner tiap hari. Umur panjang pengen liburan, pengen jalan-jalan, mau ke luar negeri. Umur panjang, ya saya masih mau jadi camat, terus mau jadi wali kota, mau jadi bupati, terus udah gitu mau jadi gubernur, udah gitu mau jadi apa lagi namanya, menteri, udah gitu mau jadi presiden, udah gitu jadi apa? Jadi mayat. Udah, ujung-ujungnya begitu, habis. Umur panjang mau ngapain? Tanya, ente mau umur panjang mau ngapain? Saya mau ibadat. Klaimnya dia, orang mengklaim apapun bebas. Tetapi sekarang tanya sama diri kita, sekarang nih kita dikasih waktu 24 jam. Buat masjid berapa jam? Setengahnya. 12 jam kita di masjid. Enggak, kagak. Udah ini aja duduk di masjid sebentaran udah kesemutan. Udah kesemutan, udah gerah, panas. Duh, bawel banget nih ustadznya, kapan sih kelarnya? Begitu. Kadang habis sholat
baca wirid, panjangan dikit aja, musibah, panjang banget. Enggak, kita umur panjang mau ngapain? Kita punya 24 jam waktu. Sekarang nih, kita berkaca. Bukan 2,5 abad. Bukan 240 tahun. Kita bicara sekarang di umur kita yang singkat ini, kita punya 24 jam. Emang dari 24 jam, di masjidnya berapa jam? 12 jam? Bukan. 10 jam buat di masjid? Enggak. 5 jam kita habiskan di masjid setiap hari? Enggak. Sebentaran. Jadi mau ngapain lama-lama umur kita? Terus kita sholat di masjid subuh, alhamdulillah, yang datang dari sebelum subuh enak. Dari sebelum subuh kita udah duduk ngumpul, sholat subuh berjamaah, duduk sampai isyraq, dengar kajian, enak kalau begitu. Zuhur kita datang begitu azan, sholat zuhur, pulang lagi ke rumah. Subhanallah, itu udah beberapa jam. Asar pun juga, zuhur paling setengah jam, asar setengah jam, antara maghrib sampai isya mungkin 1,5 jam kita duduk di masjid, durasinya 1,5 jam, ya, sampai 2 jam. Subuh pun juga demikian. Alhamdulillah, singkat tapi penuh berkah. Jadi kita tata hidup kita, umur kita. Terus dari 24 jam yang kita habiskan buat baca Quran berapa banyak? Sejam, 2 jam, enggak kuat. Wah, sejam baca Quran udah kucek-kucek mata. Tapi sejam buka gosip, buka berita di handphone, enggak sakit mata. 2 jam, 3 jam dia liatin aja tuh berita. Nggak cukup situ, lihat di TV juga, lihat di komputer juga, lihat di layar internet juga, semuanya media. Habis buat begituan. Andaikan tontonan dia habiskan untuk dengerin pengajian kayak begini, dengerin pengajian, dengerin kajian ilmiah, dengerin nasihat, dengerin Al-Quran, dengerin hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur panjang, pikir buat apaan? Jangan cuma sekedar mengklaim aja. Kita lihat dari 24 jam waktu kita habis buat apa? Kemudian diriwayatkan bahwasanya besok hari kiamat, jam yang dilalui oleh manusia itu setiap harinya itu menjadi 24 lemari, 24 kotak. Ada 24 kotak, 24 lemari. Setiap satu kotak mewakili 1 jam dari hidupnya. Barang siapa yang di jam tersebut dia taat kepada Allah, atau di masjid i'tikaf, atau diisi dengan ilmu atau dengan zikir, dia buka itu lemari, isinya nur, cahaya dan pahala gembira. Barang siapa yang di jam tersebut dia enggak berzikir, dia tidak taat dan juga tidak maksiat, dibuka kosong. Ketika dia lihat kosong, dia nyesel, dia sedih, dia nangis. Saking nyeselnya, kalau ada kematian di akhirat, niscaya dia bakal langsung putus jantungnya. Saking menyesalnya. Nyesel kenapa? Dia nyesel, kalau saya isi dengan zikir, isinya nur, cahaya, saya dapat untung besar. Emang bisa orang nyesel sampai mati? Ya bisa, begitu. Didatengin sama orang, Pak, mestinya Bapak dapat 1 triliun, tapi gagal, gak jadi. Dikasih cek 1 triliun. Begitu nyampe ke bank mau dicairkan itu cek 1 triliun tersebut, bank bilang, Bapak telat 1 menit, angus ceknya. Gimana kira-kira? Jantungan dari bank langsung ke rumah sakit atau ke kamar mayat, selesai. Nah besok hari kiamat, ketika dia dapetin itu kotaknya dia kosong, dia nyesel, dia sedih. Kalau ada kematian dia bakalan mati saat itu juga, tapi enggak, kematian cuma sekali, enggak ada kematian di akhirat.
Adab, bayangin itu yang kosong. Bagaimana kalau dia dapetin di jam tersebut kemaksiatan, kejahatan? Kira-kira nyeselnya seperti apa? Itu baru 1 jam. Makanya asal tahu aja, orang masuk surga nyesel. Hah? Masuk neraka nyesel? Iya, tapi ini yang kita omongin, masuk surga nyesel. Di surga ada penyesalan, ada. Walaysa yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat alaihim fid dunya la yadhkurullah ta'ala fiha. Penghuni surga tidak menyesal kecuali penyesalan mereka atas berlalunya 1 jam di dunia tanpa berzikir. Jangan sampai nyesal, tiap jam zikir. Dan orang yang penuh penyesalan ketika ngumpul duduk nggak ada zikir, duduk sama anak istri nggak ada zikirnya sekalipun, 1 kata pun nggak ada zikir, duduk nggak ada salawatnya 1 kali pun juga. Nabi bilang magama qaumun an majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa kanat alaihim tirah yaumil qiyamah au hasrah. Tidaklah bangun seseorang dari sebuah majelis, habis duduk ngumpul, dalam duduk dan ngumpulnya enggak ada zikirnya sekalipun, melainkan penyesalan atas mereka hari kiamat. Dalam riwayat, melainkan kumpulnya mereka itu seperti mereka kumpul di sekeliling bangkai yang paling busuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disamakan kumpulan kita yang enggak ada zikirnya, baik itu kumpul di meja makan, kumpul di restoran, kumpul bersama keluarga yang di situ enggak ada zikirnya sekalipun juga, itu kumpulan bangkai yang paling busuk. Jangan sampai kumpulan kita kumpulan bangkai. Kumpul anak sama anak bini dibilangnya ngumpul dengan kumpulan bangkai. Jangan. Bagaimana caranya biar selamat? Pakai zikir. Ketika ngumpul salawat aman, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika ngumpul aduh la ilaha illallah. Ketika bangun dari majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siti Aisyah, jangan kita bilang masa ngumpul sama anak bini begitu enggak seru banget. Siti Aisyah bilang, menceritakan ketika ditanya Nabi itu gimana kesehariannya, dijawab oleh Siti Aisyah, kana yadhkurullaha ta'ala fi kulli ahyanih. Beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Pakai baju, zikir, ada doa pakai baju. Masuk WC, zikir. Keluar WC, zikir. Wudu, sebelum wudu, di dalam wudu, tiap kali membasuh anggota wudu, selesai wudu, ada zikirnya. Masuk rumah, zikir. Keluar rumah zikir, mau makan zikir, selesai makan zikir, mau minum zikir, tengah-tengah minum zikir, setelah minum zikir, mau tidur zikir, bangun tidur zikir, tengah-tengah tidur kalau kebangun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menyisir, pakai sepatu, semua zikir. Zikir setiap saat. Begitu. Apa Nabi enggak seru? Nabi orang yang paling seru, orang yang paling romantis sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Isi umur kita yang pendek dan terbatas, isilah dengan hal yang berarti. Isi. Tapi kan kita mesti makan. Ambil keuntungan dari makan kita. Makannya pakai sunnah. Kita mesti minum, ambil keuntungan dari minum kita, minumnya pakai sunnah. Mesti kerja, ambil keuntungan dari kerjaan kita. Pergi ke kantor, berjibaku dengan kemacetan, zikir. Sambil macet, sambil sholawat.
sambil macet sambil zikir, sambil macet dengerin kajian ilmu. Kan bisa seperti itu. Sambil macet dia bisa sambil baca Quran. Di angkutan umum baca Quran, duduk. Di kantor luangkan waktu, sempatkan waktu untuk duha. Saya kerja nggak bisa sholat duha, ke WC bisa, ke kakus bisa, ngopi bisa. Sholat duha 2 rakaat nggak bisa. Emang berapa jam sholat duha? Sholat duha 2 rakaat, afdolnya 8 rakaat. Waktunya mulai dari 16 menit setelah terbit matahari sampai zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, itu waktu duha habis. Antara itu waktu duha. Sempatkan waktu untuk witir. Kita umat Nabi Muhammad, kita untung besar kalau kita menghargai tips dari Rasulullah, biar umur kita yang pendek bisa mengalahkan umur umat terdahulu yang banyak. Contoh, ya, ini kita tutup dulu nih kitab. Di sini tanya jawab. Contoh, dulu Nabi cerita ada umat terdahulu jihad fisabilillah. Jihadnya dia mikul pedang selama 1000 bulan, 83 tahun, sekian bulan mikul pedang, 83 tahun. Sahabat Nabi dengar begitu, wah, kita mana bisa, umur 83 tahun jihadnya doang 83 tahun, sekali jihad 83 tahun, umurnya ribuan tahun. Kita mana bisa kayak begitu. Terus turun firman dari Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik buat kalian wahai umat Nabi Muhammad. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulannya dia. 1000 bulan dalam jihad, satu malam kalian bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam 83 tahun. Kalau kita punya kesempatan, dapat taufik, bisa mengalami 10 Lailatul Qadar, udah 830 tahun. Kita mengalami 13 kali atau 14 kali Lailatul Qadar, udah 1000 tahun. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu susah Lailatul Qadar. Susah buat orang yang enggak berjodoh, mudah bagi orang yang menjalankan sunnah dan dapat taufik dari Allah Ta'ala. Mudah. Tiap orang yang puasa, dia sholatul tarawih tiap malam, dia jaga diri daripada yang haram, kebagian Lailatul Qadar. Baik dia tahu ataupun enggak tahu, dia sadari ataupun dia enggak sadari, kebagian. Belum lagi ada sholat antara maghrib dan isya. Nabi bilang, man sholat sita rakaat bainal maghrib wal isya, yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, tanpa dalam 6 rakaat itu tidak dia selingi dengan omongan duniawi, itu 6 rakaat sama seperti ibadat 12 tahun. Artinya kalau 10 kali 6 rakaat berapa jam? Kita sholat 6 rakaat berapa jam? 10 jam? Enggak, 6 rakaat 5 menit, 5 menit, bukan 10 menit, 5 menit 6 rakaat antara maghrib dan isya. Niatin habis maghrib dia sholat tuh antara maghrib dan isya 6 rakaat, jangan dijeda dengan omongan duniawi. Dia bisa niatkan ba'diyah, dia bisa niatkan qobliyah kalau belum qobliyah, dia bisa niatkan sholat apapun, awabin atau nafil mutlak, pokoknya 6 rakaat. 6 rakaat seperti 12 tahun ibadat. Artinya kalau 10 hari dia dapat 120 tahun ibadat. Seandainya dia laksanakan 3 bulan 10 hari, 100 hari, maka seperti 1200 tahun. 1200 tahun. Masya Allah, bukan main. Enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen ini jangan sampai kita luput.
orang, guru kita bilang orang yang sudah menyia-nyiakan hidupnya dan dia ingin mengejar ketertinggalan dia. Umurnya habis buat yang nggak jelas. Saya pengen mengejar ketertinggalan saya. Masih bisa? Bisa. Dengan menjaga 4 waktu. Waktu antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian antara maghrib sampai isya. Sebelum subuh walaupun 15 menit. Sebelum tenggelam matahari. Untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala. 4 waktu jaga. Maka dia bisa mengejar ketertinggalan dia. Bayangin aja. Dari subuh sampai terbit matahari. Duduk di musolanya seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Orang haji setahun sekali, kita bisa tiap hari dapetin pahala haji dan umrah. Duduk sejam, sejam setengah dapat pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Sholat subuh berjamaah, enggak keluar dari ruangan, dia berzikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, pulang ke rumah, dapat pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Antara maghrib dan isya 6 rakaat dapat pahala ibadat seperti ibadat 12 tahun. Subhanallah. Belum lagi bangun malam walaupun 15 menit sebelum subuh, luangkan waktu beberapa menit sebelum tenggelam matahari untuk zikir. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala makmurkan umur kita, makmurkan hidup kita. Ghazali bilang kullu nafas min anfasik, setiap tarikan nafasmu adalah berlian yang tak ternilai harganya. Berlian hilang bisa dicari lagi, tapi umur kita yang hilang semenit yang lalu siapa yang bisa kembalikan? Sejam yang lalu siapa yang bisa kembalikan? Nafas kita 2 detik yang lalu siapa yang bisa balikin? Nggak ada yang bisa. Makanya itu setiap nafas lebih mahal daripada berlian. Ya Allah bitaufik, mudah-mudahan ini nafas kita yang lebih mahal dari berlian. Jangan kita buang di comberan, jangan kita buang di kotoran, jangan berlian kita tukar dengan kotoran kambing. Ya, berlian kita tukar dengan kotoran kambing, kita habiskan berlian-berlian kita depan televisi, untuk nonton, untuk gosip, untuk mengumpat, untuk yang enggak jelas. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Fadhal. Hadirin, dilanjutkan dengan tanya jawab bersama Habib. Ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tes. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, di dalam Al-Quran ada beberapa surah Allah berfirmankan tentang waktu. Pertanyaannya Habib, apakah makna yang tersirat di dalamnya terkait dengan waktu? Dan bagaimana kita menggunakan waktu dalam konteks kekinian, bahkan di tengah pandemi yang mayoritas umat Islam bekerja dari rumah. Seperti itu Habib, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Betul, di dalam Al-Quran ada wal asri, waktu asar. Ada wal duha, waktu duha. Ada wal fajri, waktu fajr. Ada wal laili, waktu malam. Wal nahari, waktu siang. Subhanallah. Disebutkan tentang waktu-waktu tersebut. Innalaka
fin nahari sabhan tawila dan lain sebagainya, menunjukkan keistimewaan waktu tersebut. Waktu mulia, isyarat dari Allah Ta'ala waktu-waktu tersebut kita isi dengan hal yang baik. Di antara waktu-waktu yang mulia tersebut, siang dan malam. Bahkan tiap malam, dalam hadis disebutkan, setiap malam ada sebuah saat di malam hari, tidaklah seorang hamba berdoa melainkan doanya dikabulkan oleh Allah apabila bertepatan dengan saat tersebut, saatul ijabah. Ada hadis yang bilang setiap hari Jumat ada saatul ijabah, berpindah-pindah waktunya disembunyikan. Dan ternyata bukan cuma Jumat doang, setiap malam ada saatul ijabah, saat dikabulkannya doa. Dan ada momen-momen sehabis sholat 5 waktu dikabulkan doa, dan ini dan itu. Isi waktu kita. Oh, sekarang lagi pandemi. Dulu kita komplain, saya nggak punya waktu buat ngaji, saya nggak punya waktu buat Quran, saya nggak punya waktu buat zikir, saya sibuk. Nah sekarang lagi pandemi, ayo, lu sibuk apaan? Bisa ngaji, sempetin. Bukan sibuk, tapi apes, sial, nggak berjodoh dengan ngaji. Jodohnya sama TV, jodohnya sama koran, jodohnya sama berita, jodohnya sama medsos, nggak berjodoh dengan TV. Kadang bukan dia nggak mau ngaji, bukan dia nggak mau Quran, Quran yang nggak mau dia. Na'udzubillahi min dzalik. Itu takutnya begitu. Makanya ketika kita punya kesempatan buat ngaji, isi waktu kita dengan hal yang baik, dengan hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Fadhal, ada lagi pertanyaan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Habib, pertanyaan saya. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian sebaik-baik apa? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian di sisi lain pahala zikir salawat juga luar biasa besar juga Habib. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengatur kedua zikir ini dalam kehidupan kita begitu? Mana yang bagaimana kita mengaturnya Habib? Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Zikir yang paling bagus la ilaha illallah, betul. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, kalimatan khafifatan ala lisan, habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat paling disukai oleh Allah, ringan di lidah tapi berat di timbangan amal hari kiamat. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Terus ada zikir yang lain, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kanzun min kunuzil jannah, harta karun surga, zikir la haula wala quwata illa billah. Dan ada zikir-zikir yang lain yang disebutkan ada Rasulullah, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat hamdalah memenuhi timbangan amal soleh besok di akhirat. Ada banyak zikir. Ada juga tilawatul Quran yang disebutkan amalan yang paling disukai oleh Allah dilakukan oleh hambanya. Nggak ada amalan yang lebih disukai melebihi membaca kalamullah. Nabi Ibrahim juga berpesan untuk kita membaca al-baqiyatus shalihat dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan banyak hadis yang lain, la an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar hab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Zikir ada banyak. Terus silahkan kita doyannya mape, enggak dikasih satu menu doang, ada banyak menu. Sampai dibilang oleh ulama dalam hikam tuh, lamma alimal haggu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Allah sayang sama kita, tahu kita nih orangnya bosanan, mudah bosan, mudah jenuh. Karena Allah sayang dan tahu kita mudah bosan, mudah jenuh, dibikin ketaatan beragam.
ada banyak menu. Ada menu la ilaha illallah, ada menu alhamdulillah, ada menu subhanallah, ada menu Allahu akbar, ada menu la haula wala quwata illa billah, ada menu subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ada menu hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapannya Nabi Ibrahim dan ucapan para nabi-nabi terdahulu. Ada menu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada menu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada menu bacaan Al-Quran. Ada menu sholat. Ada menu dalam sholat pun juga bukan satu bacaan, ada banyak bacaan. Ini semuanya tinggal cari kemana yang hati kita berpadu dengannya. Kita doyannya apa? Doyannya apa? Masing-masing punya keistimewaan. La ilaha illallah punya keistimewaan, hamdalah punya keistimewaan, subhanallah punya keistimewaan, la haula wala quwwata illa billah punya keistimewaan. Dibikin beragam. Silahkan perbanyak yang kita paling doyan, yang kita paling cocok, perbanyak. Tetapi juga mentang-mentang udah cocok satu, yang lain ditinggal. Sama kayak makanan. 4 sehat, 5 sempurna. Ini kagak 4 sehat, 10 sempurna. Makin kesini orang makin rakus, makin tamak, makin serakah. Begitu. Serakah kita jangan habis buat dunia doang, buat akhirat. Semuanya kita lahap, semuanya kita sikat dari zikir-zikir tersebut. Ketaatan beragam. Oh, saya bosan ketaatan zikir mulu. Puasa. Ada ketaatan nuntut ilmu, ketaatan i'tikaf di masjid, ketaatan sedekah, ketaatan haji, ketaatan umrah, ketaatan nasehatin orang, ketaatan menghibur, menyenangkan orang lain. Ada banyak ragam ketaatan tersebut. Ambil dari semua ketaatan mana yang sesuai, yang cocok dengan kita, tanpa kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, pinter-pinter aja kita menyeimbangkan. Dan cara yang paling baik untuk mengambil keseimbangan tersebut adalah cari guru, ikutin guru. Cari guru, masyayikh yang ngajarin kita. Kalau pagi baca ini, siang baca ini, sore baca ini. Mereka nyampaikan itu bukan ngarang, bukan inovasi, tapi ada sumber dari kitab, dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ngebuka semua buku sunnah kesulitan, udah disajikan nih, lu baca, siap. Baca Wirdul Latif pagi dan sore, semuanya dari sunnah Nabi Muhammad lil Imam Al-Haddad. Baca Ratib, semuanya dari kitab dan sunnah. Antara maghrib dan isya ada agendanya, disusun agenda mana yang sesuai, mana yang bagus. Paling enak kalau kita ngikut, bukan ngarang sendiri, ya, sebab kita bukan chef, ya, kita bukan pengarang, kita bukan ulama. Tanya kepada yang ngerti bagaimana caranya agar makin berarti hidup kita, dan kita bisa mengelola umur kita dan waktu kita dengan baik. Ada lagi terakhir, satu lagi dari YouTube. Ada pertanyaan terakhir dari YouTube, Habib. Bagaimana mengatur keimanan di saat zaman wabah ini, dan bagaimana para sahabat-sahabat Nabi dahulu menghadapinya, agar kami para awam mampu menguatkan iman. Ya, musibah kayak begini, kita hidup selama hidup di dunia, kita bakal melalui momen-momen musibah, momen-momen krisis. Dan yang kena krisis dan musibah di kalangan umat manusia bukan kita doang. Jangan kepedean, ini nih musibah cuma kita doang yang begini. Enggak, bukan kita doang. Zaman Nabi ada dengan musibahnya sendiri. Zaman
nabi-nabi terdahulu dengan musibahnya sendiri. Sebelum kita, Nabi Musa, bagaimana dulu penyembelihan terhadap bayi, penindasan penjajahan terhadap Bani Israel, ditenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, berapa puluh tahun tuh berlalu. Zamannya Nabi Ibrahim, musibah Namrud terhadap beliau. Zamannya Nabi Isa, zamannya Nabi Nuh, hingga berakhir ditenggelamkan seluruh bumi. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan kaumnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan zamannya Nabi Muhammad, apa Nabi nggak dapat musibah? Siapa yang dilemparin batu? Nabi Muhammad dilemparin batu. Nabi dicekik dari belakang. Nabi diembargo, ditindas, diembargo, dikucilkan, diasingkan di Syi'ab Bani Hashim. Kemudian juga ancaman pembunuhan hingga Rasulullah hijrah keluar dalam kejaran untuk dibunuh. Udah hijrah pun nggak hidup tenang. Selalu ada ancaman penyerbuan. Berapa jihad yang dilakoni oleh Rasulullah SAW, gempuran dari musyrikin, gempuran pengkhianatan dari masyarakat Yahudi, gempuran dari orang-orang Romawi. Peperangan terjadi, musibah demi musibah, bencana demi bencana. Maaf, Nabi punya anak, anaknya Rasulullah tuh ada 4 perempuan, 3 laki-laki. Semuanya meninggal di hidupnya Rasulullah, kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Bayangin, punya anak 7, 6 Nabi yang nguburin sendiri. 6 Nabi yang nguburin sendiri anaknya beliau. 3 istri Rasul menguburkan 3 istri beliau, Siti Khadijah dan ada 2 istrinya Rasulullah yang dikuburkan, 2 istri di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga anak lakinya Nabi semuanya meninggal masih kecil. Yang meninggal di pangkuan Rasulullah Sayyidina Ibrahim, ya. Bayangin. Kemudian lagi momen-momen musibah, semuanya dapat musibah. Bukan cuma kita doang yang dapat musibah. Jadi jangan kita egois, ini cuma kita doang yang kena musibah gini, yang lain nggak pernah kena musibah. Kita mah masih enak, masih nikmat, alhamdulillah. Musibah, alhamdulillah. Kita ngumpul di sini, kita hadir, kita mendengar, kita sehat. Mata masih bisa ngelihat, kuping masih bisa mendengar, mulut masih bisa ngomong, kaki masih bisa jalan, tangan masih bisa bergerak, masih bisa napas. Biar kata nyesek, masih bisa napas. Jantung kita masih bergerak, alhamdulillah. Lambung kita masih berfungsi, sistem pembuangan kita masih berjalan, alhamdulillah. Nikmat rezeki, alhamdulillah. Begitu. Masih ada rezeki kita. Kita hidup di negeri aman, nggak takut bom. Kita nggak takut dibom, nggak takut ditembakin. Keamanan, alhamdulillah. Terus kalau kita bilang kurang, nggak baik begitu, nggak ada syukurnya. Syukurin yang ada, nikmatin hidup, syukurin yang ada, alhamdulillah. Terus dalam momen-momen musibah, apa Nabi ninggalin sholat? Enggak, tetap ngerjain sholat berjamaah lagi. Ada namanya sholatul khauf, sholat khauf, sholat takut. Disyariatkan waktu perang, musuh ada di hadapan, disuruh sholat. Diatur kalau musuhnya di arah kiblat bagaimana? Shaf pertama sujud, yang belakang jaga, ya. Begitu shaf yang
pertama bangkit, yang belakang nyusul, begitu. Kalau musuh di luar, di selain arah kiblat, yang ini sholat dulu 1 rakaat atau 2 rakaat, begitu. Kemudian imam nunggu, yang ini bubar, kelompok yang kedua ikut nyusul, sholat bareng Nabi Muhammad, yang tadi barusan sholat berjaga, diatur, diakalin, biar momen jamaah jangan sampai luput, momen sholat jangan sampai luput, momen tahajud jangan sampai luput. Nabi lagi jihad, lagi perang di medan perang, tahajud di malam Badar, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, sampai sorbani jatuh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Sebab momen-momen ini justru kebaikan ini yang menepis musibah, yang menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Mesti protokol, oke, protokol, bismillah, silakan protokol, ya begitu. Tapi jangan dipertentangkan antara protokol sama sholat jamaah. Jangan dipertentangkan protokol dengan nuntut ilmu. Bisa protokol kesehatan, prokes, nuntut ilmu jalan terus. Prokes, kita sekarang prokes, makan jalan nggak? Prokes, makan tetap makan. Prokes, jajan tetap jajan. Prokes, tetap ke kakus. Ya kan? Prokes, tetap nonton TV. Prokes, tetap bekerja dari rumah. Dan asal tahu aja, agama jauh lebih simpel, jauh lebih simpel daripada duniawi. Dunia yang kagak dituntut ruwet urusannya. Wah, akhirat hal yang simpel. Kita sekarang sholat sejak kapan masjid kerumunan? Maaf ya, masjid penuhnya kapan sih? Cuma Jumatan doang. Di sini kalau sholat zuhur penuh sampai membeludak, kagak. Berapa? 10 soft? Enggak. Berapa soft sini? Anda nggak tahu? 5 soft. Masjid 5 soft. Jadi artinya nggak bakalan ada kerumunan, tenang aja. Walaupun itu hal yang miris, walaupun itu hal yang miris, tapi di masjid dari dulu nggak ada kerumunan. Kerumunannya kalau sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, atau ada acara Maulid, nggak penuh-penuh banget juga, biasa aja. Jadi ya tidak bertentangan ibadat sama prokes, enggak. Alhamdulillah semuanya itu prosedur kesehatan dijalankan, protokol kesehatan dijalankan di majelis, di masjid, di pengajian. Kita zikir di rumah, kita zikir nggak bertentangan dengan kesehatan. Kita puasa nggak bertentangan dengan kesehatan. Sedekah, ketaatan beragam, bukan cuma satu macam. Jadi jangan dipertentangkan, ambil enak aja. Oh di tempat ini nggak bisa, tempat yang sono zonanya udah boleh, ambil mana yang boleh, ambil mana yang enak, ambil mana yang gampang, jalanin sebisa kita, begitu. Diberikan kemudahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa berikan taufik. Justru kejadian begini harus bikin kita makin rajin sholat, makin rajin tahajud. Mati kalau sholat, alhamdulillah matinya pas sholat, daripada matinya nggak sholat, mendingan matinya pas sholat. Justru kita mesti makin banyak sholat, makin banyak jamaah, makin sholat jamaah, makin tahajud, kemudian juga makin rajin berzikir, makin banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala biar ini bala dan musibah diangkat. Kalau orang selain umat Islam ikhtiarnya cuma duniawi doang, tapi kita umat Islam ikhtiar kita 2. Ikhtiar dunia ya, dan ikhtiar yang lebih hebat yang enggak dimiliki oleh WHO. Nah, apa? Ikhtiar akhirat. Begitu. Mana lebih ampuh? Mana lebih ampuh?
Ngelobi WHO atau ngelobi Allah, ngemis ke Badan Kesehatan Dunia atau ngemis kepada Allah yang kesehatan semua makhluk di genggaman Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatu. Alhamdulillah enak jadi orang Islam, rujukan kita lebih hebat daripada rujukannya orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat ini bala musibah dari negeri kita, dibantu semuanya, negeri kita dibantu, pemerintahan kita dibantu, pemimpin kita dibantu, pejabat-pejabat kita dibantu, dokter-dokter kita dibantu, kemudian juga tenaga medis kita dibantu, dibimbing, orang-orang yang bertugas menjaga kesehatan di tengah masyarakat kita insya Allah dibantu, dibimbing, dapat taufik, dijaga oleh Allah, mereka dilindungi dari penyakit, keluarga mereka dilindungi dari penyakit. Kesian, udah jagain kita, udah gitu sakit, keluarganya kesian. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari bala, dari musibah, masing-masing diganjar, dibalas dengan kebaikan dari Allah Ta'ala dan dilipat gandakan pahala mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah.